Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Paripurna Darul Alman, kemudian para pemuka masyarakat, para orang tua kami, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada zuhur yang barokah ini mudah-mudahan Allah masih memberikan nikmat yang tiada terkira kepada kita, nikmat kesehatan dan kesempatan. Lalu tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini adalah tentang salah satu kaidah Islam, yaitu tentang kaidah mubahalah. Mubahalah ini sering akhir-akhir tahun yang lalu sering kita dengar istilahnya. Apa yang disebut dengan mubahalah? Mubahalah ini diambil dari akar kata bahlan ataupun buhlan, yang artinya laknat atau kutukan. Secara istilah adalah dua orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan laknat atau azab kepada salah satu pihak yang bersalah. Demi Allah katanya, kalau aku benar atau aku salah, atau engkau benar aku salah, salah satu di antara kita yang salah, maka demi Allah, Allah memberikan laknat dan azab kepada kita. Inilah disebut dengan mubahalah. Dan mubahalah ini para jamaah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika para pendeta Yahudi datang dari Najran, terjadilah mubahalah, dan ketika itu pada tahun ke-9 Hijriah. Sehingga peristiwa ini langsung Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat ke-61. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabatahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Yang artinya, siapa yang membantahmu dalam perkara ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, hai Muhammad, marilah kita panggil, ajak anakmu, aku ajak anakku, ajak istrimu, aku ajak istriku, aku ajak diriku sendiri dan dirimu.
Berdoa kita kepada Allah supaya Allah melaknat, bermubahalah kita kepada Allah supaya Allah menurunkan laknat siapa yang dusta di antara kita. Dan mubahalah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu para ulama mengatakan apa hukum mubahalah ini? Mubahalah ini hukumnya mubah berdasarkan surat Ali Imran ayat 61. Dan juga ada yang mengatakan ini sunnah Rasulullah, yaitu perkataan dari Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi kalau jamaah mau mubahalah ini bersumpah mubahalah, lakukanlah kalau sanggup, kalau berani. Tapi mubahalah ini jadikanlah opsi paling terakhir. Karena ini sudah high level, sudah level paling atas, sudah puncak. Jadi jangan sikit-sikit mubahalah. Karena resikonya, kata para ulama, resikonya sangat besar sekali mubahalah ini. Apa resiko mubahalah ini? Ujungnya adalah kematian. Itu ujungnya. Jadi semuanya sad ending, tidak ada happy ending. Apa kata Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pihak yang melakukan mubahalah, kalau dia berada di pihak yang salah, biasanya tak sampai setahun dia meninggal. Dia orang-orang yang melakukan mubahalah ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tak sampai setahun yang salah meninggal. Dan beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengalami peristiwa ini ketika dia melakukan mubahalah dengan orang ateis, orang yang tak percaya dengan Allah, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Setelah melakukan mubahalah dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2 bulan setelah mubahalah, orang ateis ini meninggal. Ini berat risiko mubahalah. Bahkan kisah yang dialami juga oleh Mirza Ghulam Ahmad, orang yang mengaku sebagai nabi dari India. Dia melakukan mubahalah setelah melakukan debat dialog yang hebat, kemudian masih bersikeras dengan pendiriannya, membuat agama atas nama agama Ahmadiyah katanya, mengaku sebagai nabi, lalu bermubahalah dengan Syekh Tanaullah Al-Amthari. Apa yang terjadi? Genap 1 tahun setelah mubahalah ini, Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia. Jadi ini kalau sanggup, berani, lakukanlah. Tapi hukumnya mubah. Adapun syarat-syarat mubahalah ini adalah yang terakhir. Yang pertama, kita bermubahalah bersumpah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, tujuannya untuk menegakkan yang hak dan meruntuhkan yang batil. Kalau tujuannya hanya mencari popularitas, menambah follower, biar dia dianggap menang debat, dia lakukan mubahalah, maka dia sesungguhnya tujuan dari mubahalah ini menegakkan kebenaran, meruntuhkan kebatilan. Maka yang ketiga, kata para ulama, syaratnya adalah mubahalah dilakukan setelah melakukan dialog atau debat. Maka kemukakanlah dalil-dalil yang jelas, yang benar, bukti-bukti pendukung yang akurat. Kemudian yang keempat, kata para ulama, syarat mubahalah adalah setelah diketahui bahwa kesalahan lawan, setelah diketahui betul kesalahan lawan, namun masih tetap bersikeras dan mengakibatkan orang lain mengalami kerusakan ataupun kesesatan, maka boleh mubahalah. Yang kelima, mubahalah ini dilakukan pada perkara-perkara yang sangat besar dalam agama. Maka perkara-perkara yang remeh-temeh, maka tak dianjurkan untuk mubahalah. Gara-gara hilang
peci dituduh ni mubahalah, kita tak boleh. Perkara yang simple ringan tu tak boleh mubahalah karena risikonya besar. Ini perkara-perkara yang besar. Kalau dia tidak mengakui adanya Allah, kalau dia mengingkari Nabi Muhammad, lalu dilakukan dialog masih bersikeras, boleh kita lakukan mubahalah. Yang keenam, mesti mubahalah ini dapat memberikan maslahat yang baik bagi umat Islam. Di setelah mubahalah ini, bayangkan bagaimana efeknya, maslahatnya besar bagi umat Islam. Maslahat yang baik bukan menambah masalah. Yang terakhir, mubahalah tidak dibenarkan mubahalah dalam hal yang furu'iyah ataupun hal yang bersifat ijtihadiyah ataupun yang perkara khilafiyah. Maka perkara sayyidina dan tidak bersayyidina lalu lakukan mubahalah. Masalah kunut dan tidak berkunut, lakukan mubahalah. Mana yang betul, kamu atau saya? Mudah-mudahan Allah melaknat. Itu tak dibenarkan. Atau mubahalah masalah cingkrang dengan tidak cingkrang, mubahalah berdua. Itu bodoh. Itu dia tidak mengaji namanya. Kamu mubahalah tidak dibenarkan dalam perkara furu'iyah, perkara-perkara khilafiyah yang dikatakan oleh para ulama ataupun masalah-masalah ijtihadiyah. Demikianlah kaji kita pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini, menambah khazanah keilmuan kita tentang bermubahalah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan saya akhiri dengan mengucapkan aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.